Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Kebetulan ini kita udah masuk bulan suci Ramadan. Jadi buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadahnya lancar, terus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus semua doa dan keinginan teman-teman semua dikabulkan. Nah, kebetulan ini sekarang sekitar jam 12 siang. Ini Budget Bikers ID lagi riding tadi di pertigaan Jalan Semarang Magelang. Tadi di kita ambil kanan, tadi kita ambil ke arah Jalan Bidusari. Jadi kita bakalan riding ke salah satu tempat yang keren banget pokoknya. Jadi tempatnya eksklusif, jadi buat teman-teman yang suka main-main ke tempat yang agak terpencil atau tempat yang enggak banyak dikunjungi oleh banyak orang, ini tempat cocok banget buat teman-teman semua. Sebenarnya tujuan utama untuk riding kali ini sebenarnya dekat-dekat Kota Magelang ya. Tadi udah kelihatan sebenarnya. Jadi niatnya mau ke objek wisata Kalibening, cuman karena ini masih masa pandemi, jadi untuk Kalibening sementara tadi aku lihat masih tutup. Jadi kita riding ke tempat selanjutnya aja. Jadi tempat selanjutnya itu agak terpencil, nggak terpencil banget sih sebenarnya, tapi agak berada di pinggiran dari Kota Magelang. Jadi tempatnya itu namanya Candi Selogrio atau Selogrio. Jadi tempatnya itu ada di daerah Bidusari tepatnya. Jadi kalau dari Kota Magelang sekitar mungkin 45 menitan ya kalau misalnya pakai motor. Nah, letak Candi Selogrio ini tepatnya berada di antara kaki Gunung Sumbing di Magelang atau di daerah Bidusari. Nah, karena tempatnya ini nanti juga agak jauh, jadi kita juga sambil lanjut ngobrolin tema yang kemarin kita obrolin. Nah, minggu lalu kita udah ngobrolin tentang sejarah atau historinya Budget Bikers ID sendiri sampai ke peralatan yang dipakai. Terakhir kita ngobrolin masalah gear atau perlengkapan yang dipakai selama riding ya. Jadi kemarin terakhir kita ngobrolin sampai ke jaket sama sarung tangan. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin dari ke helm dulu. Untuk helm kebetulan saya pakai dari produk lokal ya, dari KYD tepatnya yang R10, karena secara budget helm ini termasuk paling murah. Jadi kemarin beli itu sekitar 450 atau 400 berapa gitu. Terus karena untuk helm bawaannya pakai kaca dark smoke, kalau untuk riding malam hari kan kurang jelas, jadi kemarin diganti
yang clear, sama sekalian dipasang untuk tear off postnya. Jadi kalau mau pasang tear off atau pelindung kaca itu bisa langsung PNP. Oh iya, lupa, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga video-video yang saya bikin atau saya buat bermanfaat buat teman-teman yang suka riding atau suka nyari ke tempat wisata. Terus kalau misalnya ada komentar atau ide atau masukan, kita juga terbuka seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut kita ngobrolin tadi berarti kita udah lengkap semua. Kemarin udah sepatu, terus sampai ke helm. Kalau buat teman-teman yang belum nonton, bisa dicek di video sebelumnya, sama mungkin teman-teman yang baru join juga mungkin bisa cek beberapa video perjalanan selama di Magelang, karena ini kota kedua setelah Semarang kemarin. Kalau Semarang udah banyak banget tempat yang dieksplor, dari mulai kota-kotanya, terus kemarin sampai ke Bandungan, Ambarawa juga udah, terus kemarin juga sempat mampir ke Salatiga, daerah Kopeng, Boyolali juga udah. Nah, ini Magelang sebenarnya kota yang kedua, walaupun kemarin udah mampir ke Salatiga, cuman nggak begitu banyak tempat karena itu memang bukan tujuan utamanya ya. Ke pertigaannya ke arah Candi Selawuyo. Jadi di depan nanti kita belok kanan. Jadi jalannya memang kalau di sini jalan enak ya, walaupun kecil tapi karena mungkin masih pandemi jadi nggak terlalu ramai. Jadi asik kalau buat saya. Ke Candi Selawuyo juga kita bakal menyusuri berbagai macam jenis jalan, karena lokasinya juga ada di pinggiran kota Magelang, jadi sedikit ke perbukitan. Jadi tadi kita udah lewat jalan aspal, terus kita tadi udah masuk ke apa namanya, kayak gapurnya masuk ke Selawuyo, tapi dari Gabura tadi masih lumayan lama, jadi sekitar 15 menit atau setengah jam. Ngelewatin jalan kayak jalan perkampungan, jadi jalannya cor, udah bagus, jadi jalannya lumayan bagus. Jadi kita bakal ngelewatin perkampungan. Di sini juga banyak banget jalan yang misalnya kalau teman-teman nggak pakai GPS takutnya nyasar. Jadi kalau misalnya riding ke Selawuyo, bagusnya teman-teman pakai GPS. Nah, lepas dari jalan perkampungan tadi, ini kita masuk ke kayak pematang sawah, tapi jalannya udah di konblok, jadi juga
jaga buat tiketing, tapi ternyata untuk tiketing nggak ada yang jaga, jadi aku lanjut aja ke Selogena. Nah ini gapura sebelum masuk ke area Candi Selogena. Nah setelah tadi kita disuguhi rute jalan perkampungan yang lumayan lebar, nah ini kita masuk ke jalan yang ke alas Selogena, kecil banget, jadi ini juga buat akses warga sekitar, misalnya kalau yang ada dari sawah atau mungkin tadi yang kelewatan habis bawa hasil hutan, jadi kita juga harus hati-hati banget karena jalannya cuma satu lajur. Ini juga karena habis hujan, jadi jalannya cenderung agak licin ya. Jadi buat teman-teman yang ada rencana riding ke sini, kalau misalnya udah masuk ke rute yang ini, sering-sering bunyiin klakson kalau misalnya mau masuk ke tikungan atau turunan, karena kita nggak tahu mungkin ada kendaraan dari depan. Karena untuk di samping kanan ini langsung ini ya, agak nggak jurang tinggi sih, tapi lumayan kalau misalnya jelek-jeleknya ada yang ketosok itu bakalan susah banget, karena ke bawah itu sawah. Sambil tak ceritain untuk Candi Selogrewo sendiri, tepatnya ini ada 3 bukit, yaitu Bukit Condong, Bukit Giyanti, sama Bukit Malang. Tadi yang itu kelihatan bukitnya. Nah lokasi candinya sendiri lumayan tinggi, jadi di sekitar 700 meter di atas permukaan laut ya. Terus di daerah sini selain ada kayak persawahan, di sini juga ada kayak kebun kopi. Nanti kita bakal mampir ke salah satu tempatnya. Nah, kalau menurut sejarah candi ini ditemukan tahun 1835. Nah, pas ditemuin kondisinya juga nggak utuh ya, jadi terpenuhi. Cuman pas tadi aku lihat tempatnya lumayan lumayan gampang dikenali. Jadi jauh sebelum ke candinya juga udah ada beberapa gapura yang menunjukkan kalau arah ke Candi Selogrewo ini sendiri. Nah ini candinya, kita udah deket banget sama Candi Selogrewo nya. Salah tuh.
gitu kan ini. Nah, untuk Candi Selogrio ini sebenarnya mulai dibangun kembali tahun 2000-an ya. Jadi rekonstruksinya rampung atau selesai tahun 2005, terus baru buka untuk pengunjung umum. Nah, setelah kita riding sekitar 15 menit dari jalan utama, kita sampai di parkiran Candi Selogrio. Iya. Untuk menuju ke Candi Utama Selogrio, teman-teman bisa naik anak tangga sekitar 150 meter. Dekat banget kok. Tapi teman-teman pasti nggak bakalan bosan karena pas jalan di tangganya teman-teman bisa dengar suara gegicik air sama suara khas dari hutan. Jadi kayak hewan-hewan dari hutan sebenarnya kedengaran sana sini. Pokoknya buat teman-teman yang tinggal di Magelang atau kebetulan lagi liburan di Magelang, Candi Selogrio ini salah satu tempat yang benar-benar saya rekomendasikan buat teman-teman datangi. Karena tempat ini benar-benar keren, sejuk banget. Jadi pokoknya di sini bikin teman-teman betah karena suasananya adem, terus masih natural banget tempatnya. Terus teman-teman juga bisa belajar mengenai sejarah candi ini sendiri. Selain kalau misalnya teman-teman senang riding tadi, jalurnya benar-benar menantang dan bikin teman-teman kecanduan. Tapi sayang banget episode Budget Bikers ID untuk minggu ini jalan-jalan di Candi Selogrio dan dulu. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, terus ngikutin terus video Budget Bikers ID dari awal sampai sekarang. Nih aku sudah yang ke 38 mungkin. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bikin subscribe-nya, terus share juga kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman.
See you next time, bye bye. Jangan lupa mampir ke Instagramnya Budget Bikers ID juga, sama di Facebook fanpage-nya juga udah ready untuk Budget Bikers. Thank you.